Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan bab 7 yang mengenai ketentuan pengurusan jenazah. Pengertian pengurusan jenazah ialah perilaku mengurus jenazah mulai dari memandikan, mengafani, menyolatkan hingga memakamkan. Kemudian ada sebab-sebab penyelenggaraan jenazah. Ialah karena ajaran Islam sangat menjunjung tinggi martabat manusia. Kemudian manusia merupakan makhluk hidup. Yang ketiga, merupakan kehidupan manusia ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir ialah menjauhkan dari fitnah. Kemudian ada hukum pengurusan jenazah. Umat Islam pengurusan jenazah bagi umat Islam hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah ini ialah bentuk kewajiban yang dibebankan kepada umat Islam secara kolektif dan memenuhi asas ketercukupan, yang dimana artinya tidak akan mendapat ancaman atau dosa jika sebagian umat Islam telah mengurusi pengurusan jenazah tersebut. Nah, kemudian ada kriteria jenazah yang wajib diurus oleh umat Islam. Yang pertama ada jenazah umat Islam yang mati syahid dalam peperangan. Yang kedua ada jenazah bayi yang keguguran dan belum sempurna bentuknya. Kemudian yang ketiga, jenazah umat Islam yang hilang atau tidak ditemukan. Dan yang keempat, ada jenazah umat Islam yang rusak berat karena kecelakaan atau hangus. Ada hikmah pelaksanaan pengurusan jenazah. Yang pertama ini ialah mendorong manusia untuk meningkatkan kualitas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengingatkan kepada manusia akan adanya kematian. Kemudian yang ketiga, mendorong manusia untuk memperbanyak amal soleh. Yang keempat, ada mendorong manusia untuk meningkatkan kualitas sebagai makhluk hidup. Yang kelima, ada mendorong manusia untuk senantiasa menutupi aib sesama hamba Allah. Dan yang keenam, ada menunjukkan sikap menghargai dan menghormati pengurusan jenazah. Nah, kemudian ada perilaku sosial sebelum pengurusan jenazah. Nah, perilaku sosial sebelum pengurusan jenazah ini ada tiga keadaan. Yang pertama ada ketika sedang sakit, kemudian ada ketika sedang sakaratul maut, dan yang terakhir ada ketika meninggal dunia. Yang pertama, ketika sedang sakit itu kita harus membesuk dan menghiburnya. Kemudian juga ada mendoakan agar segera lekas sembuh. Kemudian ketika sakaratul maut harus menghadap ke arah kiblat, menganjurkannya untuk membaca doa, membaca surah Yasin dengan suara agak keras, dan membaca surah Ar-Rod dengan suara yang pelan. Dan yang keempat ada mentalkin dengan kalimat tahlil, yaitu la ilaha illallah, dengan syahadat secara santun tanpa ada kesan memaksa. Dan yang kelima, ada orang yang menunggu ini tidak boleh berkata kasar. Kemudian yang ketiga ialah ketika meninggal dunia. Yang pertama ada meninggikan tempat jenazah dan menghadap ke arah kiblat. Kemudian yang kedua ada mengucapkan doa musibah, yaitu istirja dan tarji. Kemudian yang ketiga ada memejamkan mata jenazah. Yang keempat ada mengikat dagunya dengan kain jika mulutnya terbuka. Yang kelima, meletakkan sesuatu di atas perut sebagai penindih agar tidak menggembung. Yang keenam itu ada meletakkan kedua tangan di antara tali pusar dan dada. Kemudian yang ketujuh ada menutupi tubuh jenazah dengan kain. Dan yang 8 atau yang terakhir ialah segera membayar hutang-hutangnya. Kemudian ada tata cara pelaksanaan jenazah. Tata cara memandikan jenazah itu, yang pertama, jika jenazahnya laki-laki, maka yang memandikannya adalah laki-laki. Yang kedua, jika jenazahnya perempuan, maka yang utama memandikannya adalah perempuan. Yang ketiga, jika jenazahnya adalah seorang anak laki-laki, maka laki-laki dan perempuan boleh memandikannya. Yang keempat, jika jenazah perempuan dan tidak ditemukan seorang perempuan pun selain jenazah tersebut, maka jenazah tersebut tidak perlu dimandikan. Kemudian ada tata cara mengafani jenazah. Yang pertama,
Ada membentangkan kain kafan sehelai demi sehelai. Kemudian ada mengangkat dan meletakkan jenazah di atas kain kafan dalam keadaan tertutup dengan kain. Kemudian yang ketiga, ada menyelimutkan kain kafan bagian kanan di atas kafan sebelah kiri secara urut dari lembar kain kafan 1 sampai kain kafan selanjutnya. Kemudian yang keempat, ini ada mengikat jenazah dengan 5 tali yang telah dipersiapkan di bawah kain kafan dan dilepas setelah sampai ke liang lahat. Kemudian ada tata cara mensolatkan jenazah. Tata cara mensolatkan jenazah laki-laki ini ialah posisi imam berada searah kepala jenazah. Nah, sementara itu posisi makmumnya ini berada di belakang imam. Jumlah soft sholat jenazahnya itu diupayakan ganjil. Nah, kalau tata cara mensolatkan jenazah perempuan ini ialah posisi imam berada searah dengan tali pusarnya jenazah, sedangkan makmum ini sama seperti pada ketentuan pada makmum laki-laki. Nah, kemudian ada rukun sholat jenazah. Rukun sholat jenazah ini ada niat, kemudian ada melakukan 14 takbir, dan 14 takbir ini diantaranya ialah takbir pertama ini mengucapkan Allahu Akbar atau takbir, kemudian membaca surat Al-Fatihah dengan ta'awuz. Takbir kedua membaca sholawat Nabi. Takbir ketiga membaca doa untuk jenazah, dan takbir keempat ini membaca doa dan salam. Kemudian ada tata cara memakamkan jenazah. Tata cara memakamkan jenazah ini ada mempersiapkan makam, kemudian ada membuat liang lahat atau liang syak. Nah, cara membuat liang lahat ini yang pertama, jenazah dikeluarkan dari keranda dan lalu dimasukkan jenazah dimasukkan dimulai dari arah kepala secara perlahan-lahan. Kemudian yang kedua, meletakkan jenazah di lubang liang lahat dalam keadaan miring ke kanan serta kepalanya dihadapkan ke kiblat. Yang ketiga, ada membuat bantalan dari tanah dan diletakkan di bawah pipi, di leher bagian belakang, di punggung, pinggul, dan paha. Kemudian yang keempat, ada membuka tali kain di bagian kepala dan menempelkan pipinya di tanah. Kemudian yang kelima, ada menutup liang lahat dengan papan atau bambu. Kemudian yang keenam, ada menutup lubang kuburan dengan tanah. Yang ketujuh, setelah timbunan makam sempurna dengan ketinggian tanah sekitar 1 jengkal. Dan yang terakhir ialah memanjatkan doa untuk jenazah sebelum meninggalkan kuburan. Sekian presentasi bab 7 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.